Halo penikmat film, balik lagi bersama gue Harin Movie Time. Dan kali ini gue akan membagikan info seputar film. Info kali ini gue dapat dari Instagramnya Catatan Film, yang dimana mereka memposting berita seru pekan ini di dunia perfilman, baik itu kabar bahagia maupun kabar duka. Ada berita seru apa aja pekan ini di dunia perfilman? Yuk kita lihat saja infonya. Yang pertama, ini dia. Datang dari animasi Indonesia, Jumbo resmi menjadi film terlaris sepanjang masa dengan mendapatkan total 2 juta penonton dan masih terus bertambah jumlah penontonnya hingga saat ini. Mungkin prediksi gue sih akan mencapai angka 3 juta penonton. Mudah-mudahan ya ini menjadi salah satu tonggak awal perkembangan animasi Indonesia buat biar menciptakan pasarnya sendiri gitu loh di tanah air, biar orang-orang tertarik nonton film animasi Indonesia yang menurut gue sih keren-keren ya. Dari segi cerita dan tentu saja karakter maupun visual gambar, animasi sekarang kayaknya udah naik level deh dari tahun-tahun sebelumnya, yang dimana Jumbo ini kayak standarnya film animasi Indonesia saat ini. Semoga kedepannya makin banyak lagi produksi animasi-animasi Indonesia yang menginspirasi anak-anak maupun menghibur orang-orang dewasa yang nonton film animasi tersebut. Oke, lanjut kita ke Malaysia. Ada series Malaysia, Bid'ah Cinta. Oke, Bid'ah Cinta ini pecah rekor dengan mendapatkan 2,5 miliar penonton. Film ini berbentuk series ya, dan film ini kemungkinan menjadi salah satu film terlarisnya Malaysia loh. Series Malaysia yang paling populer bukan hanya di Malaysia, di beberapa negara sekitarnya maupun di kancah internasional. Sangat menarik melihat kisah Walid ya, semacam kayak film, kalau di kita mah mengaku Rasul lah ya. Dia memiliki semacam karisma yang berbeda dari karakter-karakter pemuka agama lainnya, yang dimana dia dipercaya bahkan melebihi seperti nabi gitu loh. Kepercayaan terhadap si Walidnya ini yang membuat ajaran-ajaran yang masuk kepada pengikut-pengikut si Walid ini mudah banget dipercaya. Akhirnya dia kayak termakan nafsu dunia si Walidnya ini, ingin menguasai apapun yang dimiliki orang lain, salah satunya istrinya, anaknya, bahkan orang tuanya. Alias dia ini sangat suka main cewek. Artinya dia tuh ingin banget menyetubuhi semua santri-santri ataupun pengikut-pengikutnya, khusus yang cewek. Wow, dahsyat sekali nih Walid nih. Serem juga ya kalau ada karakter semacam ini ya. Dan tentu saja menjadi polemik karena mempermainkan agama ya di sana, dan terutama di Malaysia tuh kayaknya sensitif banget kalau permasalahan agama. Tapi justru viral untuk serial ini, kayak semacam hiburan semata lah, gak serius-serius amat sebenarnya untuk membuat konten agama di sana. Ini hanya sekadar hiburan, jadi menurut gue sih wajar lah, masih batas wajar. Dan kita lanjut lagi. Nah ini nih film yang sedang viral juga, yaitu Minecraft. Lempar popcorn dan memancing kerusuhan, penonton Minecraft banyak banget diusir dari studio bioskop. Minecraft sedang tayang di bioskop, dan gara-gara insiden ini filmnya menjadi meledak di pasaran. Menjadi orang datang ke bioskop gara-gara hal tersebut. Sebenarnya ini hanyalah sebuah jokes receh, yang dimana sebenarnya adegannya nggak terlalu penting-penting banget, hanya memunculkan karakter-karakter unik di dalam game Minecraft itu sendiri. Yang membuat kenapa terjadi kerusuhan sebenarnya adalah ekspektasi penonton, yang dimana penonton inginnya sih membuat film ini seperti full animasi gitu sebenarnya. Tapi ternyata produksi dari WB ini, Warner Bros,
malah memproduksi film ini menjadi bentuk live action. Nah, karena kekecewaan tersebut, akhirnya penonton berbondong-bondong ke bioskop untuk melakukan kerusuhan di dalam studio dengan menggunakan jokes semacam ini. Jokes I'm joki. Oke, kalau menurut kalian bagaimana nih pendapatnya tentang hal tersebut? Malah kalau menurut gue sendiri itu malah jadi kayak semacam marketing gratis buat studionya ya, karena pihak studio malah diuntungkan dengan hal tersebut. Semakin banyak orang terpancing untuk daya tariknya nonton ke bioskop, dan itu video-video viral itu malah membuat perbincangan-perbincangan tentang film Minecraft ini semakin hype, semakin tinggi trafficnya. Otomatis orang melihat berita tersebut malah jadi semakin penasaran untuk menonton filmnya di bioskop. Nah, itu jadi salah satu marketing gratis buat PH-nya. Beruntung sekali ya, akhirnya gara-gara hal tersebut filmnya jadi semakin naik dan menjadi film terlaris tahun ini ya. Ya, mungkin posisi 2, mungkin akan menyusul film lainnya yang akan disusul oleh Minecraft ini ya. Kemungkinan sih posisi 1 sih, kalau dilihat dari jumlah penonton yang pendapatan di berbagai dunia yang semakin tinggi dan terus meningkat tiap pekannya, otomatis ini film kemungkinan menjadi film terlaris tahun ini untuk di Hollywood. Oke, next kita lihat lagi ada info. Wah, ini unik sekali nih. Terjadi kecelakaan kereta dan truk bermuatan kayu. Mirip banget ya dengan Final Destination. Oke, berbicara tentang Final Destination, film ini juga akan tayang berjudul Bloodline. Ini filmnya semacam film warisan tentang kematian ya, yang dimana karakter-karakter lama dari Final Destination akan hadir kembali di film tersebut dan akan menjadi sesuatu cerita yang complicated dan akan menjadi benang merahnya dari beberapa tragedi dari Final Destination sebelum-sebelumnya ya. Kematian-kematiannya ini adalah suatu kayak rangkaian puzzle satu demi satu yang membuat film ini menjadi utuh di film ke-6-nya ini. Jadi ceritanya jauh lebih kompleks dan jauh lebih sempurna, karena apapun yang terjadi di film sebelumnya jawabannya ada di film ini, di film ke-6 ini. Nah, ini menjadi sesuatu cerita yang paling dinanti-nanti, kayak ibaratnya kayak final dari film ini, jadinya kayak ending story dari film Final Destination yang ke-6 ini. Oke, kalian nanti nggak film ini? Dan tentu saja traumatik yang mendalam dari film ini, adegan-adegan yang memorable tentu akan terjadi lagi di sini. Seperti di trailernya kan ada seperti tindikan yang dikaitkan di hidung, itu juga menjadi memorable banget. Terus ada pecahan kaca yang diminum seperti Sprite tapi terlihat seperti es batu. Nah, itu juga akan menjadi kengerian dan beberapa adegan-adegan yang tentu saja akan menjadi fenomenal dan tentu saja akan menjadi traumatik yang mendalam terhadap adegan tersebut. Melekat gitu ya, walaupun filmnya sudah lama tayang, tetap diingat adegan-adegannya. Itu luar biasa sekali loh. Oke, next kita mendapatkan kabar duka nih, yang dimana penyanyi dan aktris legendaris Indonesia Titiek Puspa meninggal dunia di usianya ke-87. Katanya sih gara-gara pendarahan otak ya. Ya, sebenarnya Titiek Puspa ini udah sering banget mendapatkan penyakit ya, yang terus melakukan penyembuhan dan mungkin ini sudah ajalnya, dan kita doakan semoga Titiek Puspa ini amalnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu saja karya-karya yang sudah dibuatnya adalah menjadi penghibur buat dunia industri entertain di Indonesia. Terima kasih untuk Titiek Puspa atas segala jasa dan pengorbanannya serta karya-karya yang luar biasa selama di dunia. Selamat jalan Titiek Puspa. Next, selanjutnya Donald Trump mengenai kenaikan tarif import nih, yang dimana cenderung sentimen terhadap negara ya, yang dimana pemerintah Cina mengurangi film-film pendistribusian film Amerika di Cina gara-gara kebijakan Donald Trump yang nyeleneh, yang mengkaitkan sentimental isu-isu sensitif dari berbagai negara untuk dijadikan
pajak tarif import yang persentasenya berbeda-beda itu membuat Cina melawan terhadap kebijakan tersebut dengan membuat kebijakan melarang pendistribusian film Amerika di bioskop Cina. Jadi otomatis target pasar di Cina semakin berkurang, terkhusus buat PH-PH yang kecil yang tidak bisa meyakinkan filmnya. Bukan berarti mereka menstop semua film Hollywood ke Cina ya. Dia hanya menseleksi, menayangkan sedikit saja film Hollywood yang paling populer, yang paling diminati di Cina, tetap ditayangkan. Seperti film MCU ataupun DC tetap tayang sih, karena filmnya sangat disukai oleh masyarakat Cina. Tapi beberapa film lain malah gak dapat kesempatan sama sekali untuk tayang di situ. Itu kan pasarnya ya, pasar globalnya cukup gede lah untuk perfilman di Cina itu. Jadi sangat disayangkan Amerika kehilangan pasarnya, dan itu menjadi studio PH-PH besar di Amerika sangat kecewa terhadap kebijakan tersebut. Pendapatannya pasti menurun nanti jumlahnya. Sayang sekali ya, merugikan banyak hal sebenarnya dengan menetapkan tarif impor yang cenderung sentimen terhadap negara itu ya. Ya, nama juga Donald Trump, begitulah adanya. Next, selanjutnya, sudah habis. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Itu dia kabar, berita, duka, cita maupun kebahagiaan, hal-hal unik di dunia perfilman. Kita nantikan info seputar film lainnya. Semoga ada hal-hal menarik yang bisa kita saksikan atau kita bahas nanti ya. Oke, tunggu konten-konten menarik lainnya dari gue. Terima kasih sudah menonton. You nonton, enjoy movie ever. Enjoy movie ever.